Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilda Maulia Utami, perwakilan dari PKM Pengabdian Masyarakat, Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan tentang faktor resiko dari tuberkulosis. Ya, yang pertama di sini bisa dilihat pada gambar bahwa sepertiga populasi di dunia itu menderita tuberkulosis dan ada beberapa faktor risiko yang akan dibahas, yaitu yang pertama dari kondisi rumah tanpa ventilasi dan jendela, rumah sesak, lembab, kurang sinar matahari, kemudian ada sering berkontak dengan pasien TB paru di dalam atau di luar rumah, kurang gizi, dan juga ada merokok, alkohol, diabetes mellitus, dan HIV/AIDS. Yang pertama yang akan dibahas yaitu dari kondisi rumahnya terlebih dahulu. Jadi akan dibahas satu persatu fakta-fakta tentang kenapa kondisi rumah itu bisa mempengaruhi seorang terkena tuberkulosis atau tidak. Yang pertama, kondisi rumah yang lembab dapat meningkatkan pertumbuhan kuman TB. Lalu tidak adanya ventilasi dalam rumah menyebabkan pertukaran udara terhambat. Rumah yang sesak dan padat akan meningkatkan suhu ruangan dan kadar karbon dioksida. Jadi maksud 3 poin di sini adalah ketika rumahnya itu lembab tanpa ventilasi, itu akan menimbulkan percepatan dari pertumbuhan kuman TB, yaitu Mycobacterium tuberculosis. Selanjutnya, selain dari kondisi rumah itu sendiri, juga ada kondisi dari lingkungan sekitar rumah. Jika lingkungan sekitar rumah itu buruk, kurang higienis, lalu kemudian kotor, maka derajat kesehatannya itu akan rendah. Lalu selanjutnya, dari rumahnya sendiri itu juga bisa lantai rumahnya yang tidak kedap air atau tidak ada keramik. Kemudian dinding rumahnya juga itu bisa meningkatkan kadar kelembapan. Dan yang terakhir, ventilasi yang kurang baik itu akan menghalangi sinar matahari yang masuk ke dalam rumah. Hal ini juga berpengaruh. Lalu selanjutnya, faktor risiko yang kedua itu sering berkontak dengan pasien TB paru. Hal ini ada beberapa fakta-fakta yang menunjang faktor risiko tersebut. Yang pertama, perilaku masyarakat yang masih suka membuang dak sembarang tempat, etika batuk dan bersin yang belum diterapkan dengan baik. Semakin sering dan lama kontak dengan penderita, maka akan semakin besar kemungkinan terjadi penularan. Daya penularan dari seorang penderita ditentukan oleh banyaknya kuman yang dikeluarkan dengan pada pasien TB BTA positif. Jadi maksud di sini yaitu perilaku masyarakat sendiri yang memang belum menerapkan etika batuk dan bersin yang baik itu akan mempercepat penularan. Selain itu juga jika misalnya ada dalam satu keluarga itu ada satu orang yang terkena tuberkulosis, kemudian dia sering melakukan kontak dengan orang anggota keluarga lain yang sehat. Nah, itu bisa juga salah satu faktor yang mempercepat dari penularan TB itu sendiri. Lalu selanjutnya yaitu dari faktor kurang gizi. Nah, dari kurang gizi ini yang pertama, kadar protein yang kurang akan meningkatkan infeksi kuman TB. Lalu status gizi memberikan pengaruh terhadap penurunan imunitas tubuh. Jadi ketika protein itu kurang, otomatis status gizi dalam tubuh juga berkurang, maka akan meningkatkan infeksi kuman karena tadi imunitas tubuhnya atau daya tahan tubuhnya itu menjadi turun. Lalu biasanya jika ada TB pada anak-anak itu gizinya kurang, itu juga akan lebih punya resiko yang tinggi terhadap terjadinya tuberkulosis. Lalu pasien TB dengan malnutrisi butuh waktu lebih lama untuk penyembuhan dan punya resiko tinggi untuk infeksi sekunder. Jadi jika seorang yang kena tuberkulosis kemudian dia itu terjadi penurunan berat badan atau mungkin malnutrisi, kekurangan gizi, itu dia butuh waktu lebih lama untuk proses penyembuhannya dan bisa aja terjadi infeksi sekunder atau TB kambuhan. Nah, selanjutnya yaitu dari faktor merokok. Di sini ada beberapa fakta-faktanya. Jadi merokok meningkatkan resiko terkena tuberkulosis sebesar 2,3 sampai 2,7 kali dibandingkan dengan yang tidak merokok. Lalu ukuran partikel saban kimia yang terkandung dalam rokok menyebabkan timbulnya inflamasi jalan nafas. Asap rokok akan meningkatkan tahanan jalan nafas sehingga merusak sel imun yang bisa melawan bakteri patogen, salah satunya bakteri TB. Lalu merokok dapat menurunkan daya tahan tubuh sehingga dapat mempengaruhi kesembuhan pengobatan penderita TB. Jadi pada intinya adalah merokok ini akan menyebabkan salah satu faktor risiko yang bisa menyebabkan terjadi tuberkulosis karena partikel dan juga bahan kimia yang terkandung di dalam rokok. Karena itu akan menurunkan imunitas tubuh, akan rusak sel imun yang bisa melawan bakteri TB, dan juga nanti akan berpengaruh dengan kesembuhan dari
penderita TB itu sendiri. Selanjutnya yaitu alkohol. Nah, untuk alkohol ini mempunyai efek toksik langsung pada sistem imun yang membuat seorang lebih rentan terhadap infeksi kuman TB. Lalu dampak dari konsumsi alkohol yang tidak langsung diketahui karena butuh waktu lama untuk berefek menjadi TB. Konsumsi alkohol akan menurunkan kadar nitrat oksida, di mana saat ini berfungsi untuk melindungi paru-paru dari infeksi bakteri. Alkohol ini sama mempunyai efek yang cukup signifikan untuk terjadinya sebuah penyakit tuberkulosis, tapi untuk alkohol ini akan terlihat itu efeknya lebih lama daripada yang merokok tadi. Begitu. Jadi sama alkohol itu punya efek yang akan merusak sel-sel imun di dalam paru-paru sehingga nanti ketika ada kuman maka kuman TB itu tidak akan ada yang melawan kuman tersebut. Ya, jadi seperti itu. Lalu untuk yang selanjutnya diabetes mellitus. Orang dengan diabetes mellitus dapat akan terjadi peningkatan resistensi terhadap OAT. Kemudian diabetes mellitus dapat menjadi penyebab perburukan gejala dan meningkatkan risiko infeksi tuberkulosis. Diabetes mellitus dapat menjadi faktor risiko ditemukannya BTA pada sputum. Jadi, ketika orang yang sudah DM kemudian kena TB itu biasanya akan lebih lama waktu penyembuhannya dan biasanya sering terjadi komplikasi-komplikasi penyakit lain juga karena dia resisten atau tahan resisten terhadap OAT. Jadi agak susah untuk sembuh. Kemudian di sini bisa dilihat pada gambar ada gambar BTA sputum. Jadi di sini tuh gambar laboratorium, hasil laboratorium dari dahak seorang pasien TB. Bisa terlihat ada BTA, bakteri tahan asam yang berwarna merah. Kemudian faktor risiko yang terakhir yaitu HIV/AIDS. Jadi HIV akan melemahkan imunitas tubuh dan bisa membuka pintu untuk infeksi lain termasuk TB. Sensitivitas pemeriksaan sputum BTA pada penderita HIV/AIDS sekitar 50%. TB ekstrapulmonar lebih sering terjadi pada penderita HIV sampai 70% dibanding populasi umum. Pengobatan pasien TB HIV adalah mendahulukan pengobatan TB, lalu selanjutnya pengobatan ARV untuk HIV-nya. Jadi seperti yang diketahui bahwa HIV ini merupakan penyakit yang akan merusak sel-sel imun pada tubuh sehingga ketika sel imun itu rusak maka akan lebih mudah terkena infeksi seperti itu. Lalu biasanya kalau orang yang HIV kemudian dia kena TB itu seringnya TB-nya ekstrapulmonal. Jadi disertai TB ekstrapulmonal seperti limfadenitis itu adanya benjolan, ada tanda-tanda TB seperti batuk, berdarah, berdahak seperti ya batuk yang menahun dan ada gejala tambahan yaitu benjolan pada bagian leher semisal. Lalu kalau untuk pengobatannya sendiri, pengobatan TB terlebih dahulu, lalu setelah itu baru pengobatan HIV-nya. Ya, begitu. Sekian dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.